Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan sebuah dzikir yang apabila kita baca menjadi password terbukanya pintu ijabah bagi segala hajat kita. Dzikir yang sangat sederhana redaksinya, pendek katanya, tetapi memiliki keutamaan yang sangat luar biasa ketika kita istiqomah mengamalkannya, yaitu dzikir yang disebut Ismul A'zam, yaitu nama keagungan Allah yang menjadi raja dari segala nama-nama yang ada bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai yang maha memiliki keperkasaan, keagungan dan kemuliaan. Dzikir ini sangat luar biasa sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam At-Tirmidzi serta elit muhaddisin lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, alizu biyadal jalali wal ikram. Kata Imam Nawawi, alizu alzimu wa akthiru. Perbanyaklah, jangan pernah ente tinggalin untuk selalu membaca kalimat ini dalam doa-doa kalian, yaitu dengan memperbanyak Ya Dzal Jalali wal Ikram, kalimat Ya Dzal Jalali wal Ikram. Sampai diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ad-Dayarbi, pada umumnya orang baca Ad-Dayrabi, tetapi Al-Hafiz Muhammad Abdul Hayy Al-Kattani rahimahullah dalam kitab Fihris Al-Faharis menyebutkan bacaannya Dayarbi, bukan Dayrabi, tapi ulama kita banyak membaca Ad-Dayrabi. Di dalam kitab beliau Al-Imam Ahmad Ad-Dayarbi radhiyallahu an, yang disebut kitab Fathul Malikil Majid Al-Mu'allab li Naf'il Abid, bahwa ketika Ratu Bilqis ingin menyombongkan dirinya pada diri Nabi Sulaiman alaihi salam, di mana ketika Nabi Allah Sulaiman ngirim surat kepada Ratu Bilqis yang berisi ajakan untuk masuk Islam, tetapi Ratu Bilqis bukan menerimanya, justru dia pengen ngunjukin kekayaan dia. Segala aneh pengen diajak masuk Islam, gue udah kaya. Singkat cerita, Ratu Bilqis beserta tentaranya membawa kekayaan yang dia punya. Kata orang Betawi, pengen ngagul. Dia bawa itu seadanya kekayaan yang dia punya. Dia pengen unjukin Nabi Allah Sulaiman. Jadi dari zaman dulu kalau orang kaya emang debat-debat ngagul, udah ada contohnya. Begitu kira-kira sampai di perbatasan kerajaan Nabi Sulaiman, datang kabar. Ada jin yang memberitahu bahwa ada Ratu Bilqis, dia bawa harta bundanya semuanya, dia engkod kekayaan dia. Lalu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam bikin sayembara. Itu Ratu Bilqis datang kemari, hartanya dia bawa, tapi singgasana kerajaannya dia kagak bawa. Kata Nabi Sulaiman, wahai bala tentaraku, siapa di antara kalian yang bisa bawa singgasananya Ratu Bilqis kemari? Ada jin yang disebut Ifrit. Ifrit ini jin cerdas, jin yang punya ilmu tinggi. Begitu dia dengar sayembara, dia nunjuk langsung, gua sanggup, bahasa kitanya begitu. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ya Nabi Allah Sulaiman, saya sanggup bawa singgasana Ratu Bilqis dalam waktu yang singkat. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ente lagi duduk, ente belum diri, itu kerajaannya udah gua bawa. Ente lagi duduk, ente belum diri, kerajaannya bakal naglog di depan ente. Ente lagi duduk,
ente belum bangun, singgasananya bakal naglok di depan ente. Wah, Nabi Sulaiman takjub. Tapi Nabi Sulaiman kata, ada lagi enggak yang lebih cepat? Ada lagi jin yang namanya disebutkan dalam kitab tafsir, namanya Asif Barkhia, yang dalam Al-Quran dikatakan, qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Berkata orang yang di sisinya pengetahuan daripada ilmu kitab, yang disebut Asif Barkhia. Apa kata dia? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaihi tarfuk. Saya bakal bawa singgasana itu di depan ente. Kalau ente merem, tuh mata belum melek, itu singgasana udah ada. Saking cepatnya. Ifrit punya kekuatan bisa bawa singgasana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman bangun dari tempat duduknya. Wah, ini ada yang luar biasa lagi. Dia bisa pindahin singgasana Ratu Bilqis sebelum mata Nabi Sulaiman. Umpama dari mula merem belum melek. Umpama lagi melek belum merem udah balik. Al-Imam Ahmad Ad-Dayarbi radhiyallahu an mengatakan bahwa wiridan yang sering dibaca oleh Asif Barkhia bisa mampu mindahin singgasana Ratu Bilqis dalam waktu yang sangat singkat adalah Ya Dzal Jalali wal Ikram. Sebuah nama keagungan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keutamaan wujudul izzi wal karamah, mendatangkan keperkasaan, mendatangkan keagungan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni radhiyallahu an mengatakan, man aktsara min dzikrihi la yas'alullaha ta'ala illa a'tahu iyyah. Siapa yang sering wiridan dan sering banget dia baca doa, dia iringi dengan kalimat Ya Dzal Jalali wal Ikram, dalam doa-doanya dia minta sesuatu, melainkan Allah bakal berikan apa yang dia pengen. Mau kapan aja dia punya hajat, hajatnya bakal terkabul. Wa man katabahu fi sahifatin, dan siapa yang nulis kalimat Ya Dzal Jalali wal Ikram dalam sebuah kertas, wa nadhara ilaihi fi kulli yaumin, lalu dia lihat setiap hari tulisan Ya Dzal Jalali wal Ikram, wa huwa yatlu adadahu, sambil dia lihat dia wiridin Ya Dzal Jalali wal Ikram yang sesuai bilangan adadnya, yaitu 1100. Dzul Jalali wal Ikram bilangan hisabul jumlahnya 1100. Siapa yang tiap hari dia liatin tulisan Ya Dzal Jalali wal Ikram, dia baca Ya Dzal Jalali wal Ikram sebanyak 1100, yassarallahu alaihi umurad dunya, maka Allah bakal mudahin segala urusan dunianya. Dunia digenggam sama dia, nggak pakai masuk di hati, apalagi sih di pikiran. Dia kagak mikirin dunia, dunia yang ngoyok dia, dunia yang ngudak-ngudak dia. Kalau dia wiridin sebanyak 1100. Disebutkan juga oleh Al-Habib Sa'ad Al-Idrus, siapa yang baca Ya Dzal Jalali wal Ikram sebanyak 700 kali dalam sehari, tiap hari dia baca 700 kali dengan istiqomah, Allahu yu'tihi ma talab, maka Allah akan berikan apa yang dia pengen. Dia punya utang, Allah bakal lunasin utangnya. Dia belum punya kerjaan, Allah berikan kerjaan yang baik. Dia dagang pengen sukses, Allah berikan kesuksesan. Lama banget jadi jomblo, Allah berikan jodoh yang terbaik dari yang sebelumnya. Jadi kagak usah diragukan lagi, manakala kita perbanyak wiridan Ya Dzal Jalali wal Ikram. Jangan kata urusan utang,
sehingga sana Ratu Balqis bisa dibenahin cuman karena memperbanyak kalimat ya dzal jalali wal ikram. Adapun sanad yang muttasil kepada Al-Imam Ahmad Ad-Dayarbi atau Al-Imam Ahmad Dayrabi saya akan sebutkan pada deskripsi video ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.